Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah Data Science, yaitu Bapak Kadayota Ernanda Arianto. Di sini kami akan mempresentasikan terkait analisis nilai ekspor barang di Indonesia pada bulan April sampai Mei tahun 2023. Next. Namun sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Kak Devi Sugantari dengan NIM akhir 024 dari kelas A, dan ada teman saya Gede Bakti Pratama Putra dengan NIM akhir 026 dari kelas A. Next. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama pengenalan kris DM, kemudian pembahasan business understanding, kemudian pembahasan data understanding, kemudian pembahasan data preparation, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai pembahasan yang dimulai oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kris DM atau Cross Industrial Standard Process for Data Mining. Nah, kris DM ini memiliki 6 tahapan, namun pada kasus ini kita hanya menggunakan 3 tahapan saja. Yang pertama ada business understanding, yaitu apa penelitian yang akan kita pakai. Lalu ada data understanding atau pemahaman data. Yang terakhir ada data preparation, yaitu persiapan data untuk ke tahap selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertama, yaitu ada business understanding, yaitu analisa atau analisis mengenai ekspor barang yang ada di Indonesia pada bulan April sampai Mei 2023 yang mengacu pada faktor-faktor pendorong nilai ekspor Indonesia, baik itu dari pemasok sumber daya ataupun negara tujuan yang akan dituju dari ekspor barang di Indonesia. Nah, pada business understanding dijabarkan menjadi 4, yaitu ada yang pertama determine business objective, yaitu analisa data tentang ekspor yang ada di Indonesia pada bulan April sampai Mei 2023. Lalu access the situation, yaitu sebuah ekspor yang dilakukan yang di Indonesia yang dilakukan setiap bulan dan juga setiap tahunnya, yang akan mengacu pada perkembangan pada setiap bulan ataupun setiap tahunnya. Lalu yang ketiga ada determine data mining goals, yaitu menganalisa perkembangan ekspor yang ada yang dilakukan negara Indonesia pada bulan April ataupun Mei, sehingga dapat disimpulkan nantinya apakah ada perkembangan ataupun tidak. Lalu yang terakhir ada produce project plan, yaitu pemaksimalan potensi sumber daya yang ada di Indonesia ke negara tujuan dengan nilai ekspor yang tinggi seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke data understanding atau pemahaman data. Nah, di sini saya mengambil data dari Badan Pusat Statistika Resmi Indonesia. Untuk tabel yang pertama ini adalah nilai ekspor dari segi migas dan non migas yang ada di Indonesia dengan rentan waktu dari tahun 2022 sampai 2023 sebagai pembanding seperti itu. Next, nah di sini terdapat grafik line ekspor migas dan non migas yang ada di Indonesia dari tahun 2021 sampai 2023. Nah, kita fokusnya di sini pada tahun 2023 yang line warna hijau. Oke, next. Nah, di sini juga terdapat 10 golongan barang ekspor non migas yang terjadi pada bulan Januari sampai Mei 2023. Oke, next. Nah, di sini negara-negara tujuan dari ekspor yang sudah ada seperti di sini terdapat 13 negara, yang dimana negara Tiongkok merupakan negara paling tinggi dari nilai tujuannya seperti itu. Terdapat 4.600 sekian, dan juga pada bulan Mei terdapat 4.000 sekian. Oke, next. Nah, di sini terdapat nilai ekspor dari segi sektornya, yaitu nilai non migas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa industri pengolahan menjadi ekspor tertinggi yang dilakukan oleh negara Indonesia. Nah, di sini adalah diagram pie dari tahun 2022 sampai 2023. Industri pengolahan menjadi nilai terbesar, dilanjutkan dengan pertambangan dan lain-lainnya.
selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kembali. Jadi saya akan melanjutkan terkait pembahasan analisis data ini, yaitu data preparation, yaitu mempersiapkan data sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu modeling. Jadi di sini pada tahap pertama itu select data, kami akan memilih beberapa data yang akan kami gunakan untuk menunjang nanti di kesimpulannya seperti itu. Yang pertama pada data nilai ekspor migas dan non-migas yang di awal, yang diambil dari bulan Januari sampai Mei itu, kami hanya memfokuskan pada bulan April sampai Mei 2023 seperti itu, khususnya pada nilai migasnya atau minyak dan gasnya seperti itu yang terlihat pada tabel ini. Next. Nah, selanjutnya kami juga menggunakan nilai dari tabel nilai ekspor 10 barang non migasnya yang awalnya diambil dari bulan Januari sampai Mei juga, namun kami di sini fokus pada bulan April sampai Mei-nya seperti yang terlihat pada diagramnya. Jadi kami juga memvisualisasikan data ini ke dalam bentuk diagram batang sehingga kami lebih mudah melihat dominan atau lebih condong pada bulan Mei itu nilai FOB atau free on board, atau yaitu merupakan total biaya yang dikeluarkan dalam proses data sampai pada pelabuhan muatnya untuk menurut dengan tujuan itu yang harus dibayar. Di sini rata-rata meningkat pada bulan Mei seperti itu ya, seperti yang terlihat pada diagramnya seperti itu. Next. Kemudian yang data selanjutnya yang kami gunakan adalah data total 13 negara tujuan dalam ekspor barang non migas seperti itu yang dilakukan oleh Indonesia khususnya pada bulan April sampai Mei. Nah, di sini terlihat ya baik yang mana masih terlihat bahwa bulan Mei lebih condong meningkat, dan di sini di total 13 negara ini terlihat perubahan lebih meningkat pada bulan Mei sebesar 11,23% ya, sesuai dengan tabel ini. Next. Kemudian data selanjutnya adalah data nilai ekspor menurut sektornya, yaitu kami ambil dari bulan Mei sampai bulan April sampai Mei, yaitu terlihat bahwa bulan Mei lebih besar sebesar 21.700,16 sekian, yaitu ya lebih besar ketimbang pada bulan Aprilnya. Dan dilihat juga dari diagram yang sudah kami bentuk bahwa lebih condong bulan Mei lebih meningkat seperti itu. Next. Selanjutnya pada tahap selanjutnya pada data preparation itu adalah data cleaning, yang dimana pada tahap ini kami tidak melakukannya karena data yang sudah kami olah itu merupakan data yang sudah lengkap dan siap untuk dipublikasikan, sehingga tidak ada variabel yang menurut kami kurang atau lebih atau terduplikat seperti itu. Next. Namun pada data integration yang merupakan tahap selanjutnya pada data preparation ini kami melakukan penggabungan data ya di sini sehingga menunjukkan bahwa total peningkatan ekspor dari bulan April sampai Mei ini sebesar 12,61 ini diperoleh dari mana? Yaitu tidak lain dari nilai ekspor migas sebesar 4,47% perubahannya lebih condong ke Mei. Kemudian nilai ekspor non migasnya 13,18% yang condong pada bulan Mei, sehingga diperolehlah data sesuai dengan diagram yang kami peroleh juga pada Badan Pusat Statistiknya, yaitu sebesar 12,61 lebih meningkat pada bulan Mei-nya seperti itu. Next. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya itu format data. Di sini kami tidak melakukannya juga karena datanya sudah terbilang sudah bagus seperti itu, sudah jadi, sehingga kami tinggal menarik kesimpulan terkait data yang sudah kami peroleh seperti itu. Next. Nah, dari pengolahan tadi itu atau analisis yang tadi kami sudah lakukan, dan adapun kesimpulan yang kami peroleh yaitu bahwa nilai ekspor barang pada bulan April sampai Mei tahun 2023 itu meningkat, mengalami kenaikan itu sebesar 12,61 pada bulan Mei dibandingkan dengan bulan April di tahun 2023. Hal ini dilihat dari faktor nilai ekspor migas dan non migas Indonesia baik berdasarkan ekspor ke negara tujuan maupun jenis barang ekspor yang terbesar yang dilakukan seperti itu ya. Dari analisis ini juga kami dapat mengetahui negara mana saja yang menjadi tujuannya dan barang apa saja yang menjadi pusat ekspor selama bulan April sampai Mei. Nah, jadi itu yang dapat kami simpulkan. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.